perlindungan sistem listrik, dan alat proteksi. Outline. Pertama, konsep dasar perlindungan sistem listrik dalam SMS. Kedua, Miniature Circuit Breaker. Ketiga, Earth Leakage Circuit Breaker, RCCB. Keempat, grounding dan integrasi proteksi. Tujuannya, memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan sistem listrik dalam kerangka K3 dan SMS. Safety Management System meningkatkan kompetensi peserta dalam mengenali, menggunakan dan memelihara alat proteksi listrik MCB, ELCB. Grounding membekali peserta agar mampu mengidentifikasi potensi bahaya listrik dan menerapkan tindakan pencegahan melalui sistem proteksi yang sesuai standar. Pertama, konsep dasar perlindungan sistem listrik dalam SMS. 1,1 Peran sistem listrik dalam K3 dan SMS. 1,2 Bahaya listrik, sengatan, kebakaran, ledakan. 1,3 Prinsip dasar proteksi. 1,4 Standar acuan S, N, I, IEC, PUEL, OSHA. Sistem listrik yang aman adalah bagian penting dari penerapan Safety Management System, karena listrik hampir selalu menjadi sumber energi utama di fasilitas industri. Penerapan proteksi listrik membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, dan downtime produksi. Dalam kerangka K3, sistem listrik yang dilindungi dengan baik melindungi manusia, aset, lingkungan, dan kontinuitas bisnis. SMS mensyaratkan bahwa semua sumber energi, termasuk listrik, harus dikelola risiko dan pengendaliannya sesuai standar yang berlaku. Sengatan listrik electrical shock terjadi saat arus listrik mengalir melalui tubuh manusia, dapat menyebabkan luka bakar, gangguan jantung, hingga kematian. Kebakaran listrik dipicu oleh arus lebih, overcurrent, korsleting, atau kabel yang terkelupas. Instalasi yang tidak terlindungi dapat menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Ledakan listrik arc flash atau arc blast terjadi akibat pelepasan energi besar dari hubungan singkat, menimbulkan suhu sangat tinggi, cahaya intens, dan tekanan yang berbahaya bagi pekerja. Tiga bahaya ini adalah critical hazards dalam K3 yang harus dikendalikan melalui alat proteksi listrik. Pemutusan arus gangguan menggunakan MCB atau MCCB untuk memutus arus lebih atau korsleting sebelum menimbulkan kerusakan atau kebakaran. Pengendalian tegangan bocor menggunakan ELCB atau RCCB agar arus bocor ke tanah, leakage, tidak berbahaya bagi manusia dan peralatan. Proteksi terhadap sentuhan melalui grounding atau pentanahan, double insulation, dan pengamanan fisik agar pekerja tidak bersentuhan langsung dengan bagian bertegangan. Prinsip ini adalah pilar utama dalam hierarki pengendalian risiko listrik di SMS. SNI mengatur tata cara pemasangan dan proteksi sistem listrik sesuai konteks nasional. IEC, standar internasional yang menjadi acuan global dalam desain, instalasi, dan proteksi listrik. PUEL, aturan teknis instalasi listrik di Indonesia yang wajib dipatuhi untuk menjamin keamanan. OSHA, standar keselamatan kerja yang mencakup regulasi perlindungan pekerja dari bahaya listrik, mengacu pada standar ini, memastikan bahwa proteksi listrik dalam SMS selaras dengan praktik terbaik dan kepatuhan hukum. Kedua, Miniature Circuit Breaker. 2,1 Fungsi dan prinsip kerja MCB dalam proteksi arus lebih. 2,2 Jenis MCB. Karakteristik kurva trip B, C. 2,3 Penerapan MCB pada instalasi industri dan rumah tangga. MCB adalah alat proteksi listrik yang berfungsi memutus arus secara otomatis jika terjadi arus lebih atau hubungan singkat. Prinsip kerja, overload. MCB menggunakan elemen bimetal yang melengkung akibat panas
sehingga memutus arus short circuit. MCB menggunakan mekanisme elektromagnetik yang bereaksi sangat cepat dalam milidetik untuk memutus arus. Dengan pemutusan otomatis ini, MCB mencegah kebakaran, kerusakan peralatan, dan risiko bahaya bagi pekerja. Tipe B, trip pada arus 3-5 kali arus nominal. Cocok untuk instalasi rumah tangga, penerangan, dan beban ringan. Tipe C trip pada arus 5-10 kali arus nominal. Cocok untuk instalasi komersial dan industri ringan, misalnya motor kecil atau peralatan elektronik. Tipe D trip pada arus 10-20 kali arus nominal. Cocok untuk industri berat dengan beban induktif tinggi motor besar, trafo, mesin las. Pemilihan kurva MCB harus disesuaikan dengan karakteristik beban, agar proteksi efektif tanpa menimbulkan nuisance tripping trip palsu. Rumah tangga, MCB, melindungi jaringan distribusi listrik dari korsleting akibat kabel rusak, stop kontak terbakar, atau peralatan bermasalah. Komersial atau industri, MCB dipasang pada panel distribusi untuk melindungi jalur feeder, subfeeder, maupun mesin produksi. Integrasi, MCB biasanya bekerja bersama alat proteksi lain ELCB, MCCB, relay proteksi dalam satu sistem koordinasi proteksi. Jika MCB dipilih salah, misalnya kapasitas terlalu kecil, maka bisa sering trip dan mengganggu operasi. Jika terlalu besar, justru gagal melindungi. Ketiga, Earth Leakage Circuit Breaker atau RCC. 3,1 fungsi dan prinsip kerja ELCB sebagai proteksi arus bocor ke tanah. 3,2 perbedaan ELCB, RCCB, dan RCBO. 3,3 standar sensitivitas MA untuk proteksi manusia. LCB atau RCCB adalah alat proteksi listrik yang berfungsi memutus arus listrik bila terjadi kebocoran arus ke tanah. Prinsip kerja LCB atau RCCB mendeteksi perbedaan antara arus yang masuk fase dan arus yang keluar netral. Jika ada kebocoran arus ke tanah, misalnya melalui tubuh, manusia atau isolasi yang rusak, maka terjadi ketidakseimbangan, ELCB akan trip dalam waktu milidetik dengan pemutusan cepat. LCB mencegah sengatan listrik fatal pada manusia dan kebakaran akibat arus bocor. ELCB tipe lama bekerja berdasarkan tegangan bocor ke tanah voltage operated, sudah jarang digunakan. RCCB bekerja mendeteksi perbedaan arus masuk, arus keluar. Inilah yang paling umum digunakan saat ini. RCBO, gabungan RCCB tambah MCB, sehingga melindungi dari arus bocor sekaligus arus lebih atau korslet. Pemilihan perangkat disesuaikan dengan tingkat risiko, standar instalasi, dan kebutuhan proteksi. 30 mA. Standar paling umum untuk proteksi manusia dari sengatan listrik, 100 mA sampai 300 mA. Digunakan untuk proteksi kebakaran, bukan langsung untuk proteksi manusia, lebih dari 300 mA. Biasanya dipakai untuk proteksi instalasi besar atau peralatan industri. Semakin kecil sensitivitas, semakin cepat proteksi terhadap sentuhan listrik, tetapi risiko nuisance tripping trip palsu juga lebih tinggi. Keempat, grounding dan integrasi proteksi. 4,1 definisi dan fungsi grounding dalam sistem kelistrikan. 4,2 jenis grounding, proteksi, fungsional, petir. 4,3 persyaratan teknis. Resistansi tanah dan metode pengukuran. Grounding adalah sistem penghubung bagian konduktif instalasi listrik ke bumi. Fungsi utamanya menjaga tegangan sistem tetap stabil, menyediakan jalur aman bagi arus gangguan atau kebocoran menuju tanah, mencegah bagian logam peralatan bertegangan saat terjadi kerusakan isolasi, melindungi manusia dari sengatan listrik fatal. Grounding proteksi dikhususkan untuk keselamatan manusia, mengalirkan arus bocor
atau arus gangguan ke tanah agar MCB atau ALCB dapat bekerja. Grounding fungsional dipakai untuk kestabilan sistem listrik dan peralatan, misalnya sistem kontrol, IT grounding, sistem elektronik, grounding penangkal petir, jalur arus petir langsung ke tanah agar tidak merusak bangunan, peralatan, atau membahayakan manusia dalam SMS. Ketiga jenis grounding ini saling melengkapi untuk memberikan proteksi menyeluruh. Listrik tidak boleh menunggu rusak. Harus ada jadwal perawatan rutin, termasuk pengujian fungsi MCB atau ALCB, pemeriksaan isolasi kabel, dan koneksi panel. Pembersihan debu pada panel distribusi, preventive maintenance, terbukti lebih murah dan lebih aman dibanding korektif perbaikan setelah kecelakaan.